Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang paradigma pengembangan ipteks. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama adalah Rika Trianti, Kansa Talita Azahra, M. Zidan Irza Himawan, Alvina Rizkiani, Anugrah Tita Dara Hardian, Vini Nakita Fakumalia, Ilham Danu Setiaji, dan Asifa Salma. Beberapa poin yang akan kita bahas diantaranya adalah pengertian paradigma, potensi diri dan potensi jasmani rohani, potensi manusia, jasmani dan rohani dalam pengembangan ipteks, dan yang terakhir adalah rambu-rambu perkembangan ipteks. Sebelum memulai materi, akan dibacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Asifa Salma. Kepada Asifa, saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'syan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سودا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kita beralih pada pembacaan materi. Materi pertama yaitu tentang paradigma yang akan dibacakan oleh Vini. Untuk Vini, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma. Secara etimologis, kata paradigma diambil dari bahasa Yunani paradigma, berakar pada kata para atau di samping, di sebelah, dan deknai memperlihatkan yang berarti model, contoh, arketipe, ideal. Plato menggunakan istilah paradigma sebagai sebuah ide atau formal. Sejumlah filsuf lain berpandangan bahwa paradigma dianggap sebagai bentuk pemecahan terhadap sebuah argumen. Poin selanjutnya itu potensi diri dan potensi jasmani rohani yang akan dijelaskan oleh Irza. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh Vini.
Baik, selanjutnya yaitu poin potensi diri dan potensi jasmani rohani. Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Selanjutnya yaitu potensi diri dan jasmani rohani. Manusia telah dibekali dengan potensi dasar berupa jasmani seperti pendengaran, penglihatan, akal, ruh yang masih perlu pengembangan untuk bekal hidupnya semenjak kelahirannya. Potensi dasar tersebut dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor eksternal. Dalam proses pengembangan, potensi pendidikan Islam juga meletakkan prinsip kebebasan dan demokrasi yang memungkinkan manusia untuk berkreasi, mengembangkan potensinya. Akan tetapi, kebebasan ini terikat dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan norma agama. Jasad manusia asal mulanya dari tanah. Setelah berproses menjadi bentuk manusia dalam Al-Quran disebut basyar, yakni makhluk fisik biologis. Poin selanjutnya itu potensi manusia, jasmani, dan rohani dalam pengembangan teks akan dijelaskan oleh Hasifah Salma, Rika Trianti, dan Ilham Dani. Potensi manusia, jasmani, rohani dalam pengembangan teks. Yang pertama adalah potensi ruh. Potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Kedua, potensi jasmani, yaitu konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Dan ketiga adalah potensi rohani, yaitu konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa, termasuk ke dalam naluri penginderaan, intuisi, bakat, kepribadian, intelek, perasaan, akal, dan unsur jiwa yang lainnya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan potensi. Yang pertama adalah qalb, merupakan suatu unsur halus yang berasal dari alam ketuhanan. Kedua, ruh, sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ketiga, nafs, kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Dan keempat ada akal, yaitu pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal berarti sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Sumber ilmu selain wahyu dalam etimologi Islam adalah akal. Dan kalbu, kalb. Akal sebagai matsar tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi sebagai kata kerja, akalah. Dengan segala akar katanya terdapat dalam Al-Quran, menunjukkan unsur pemikiran pada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Minas sama'i mimma'in fa'ahya bil ardo ba'da mautiha wa basbiha min kulli dabati wa tasrifir yahi wasabil musaqqari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Berdasarkan ayat di atas, Al-Quran adalah inspirator bagi ilmuwan. Hal ini dikarenakan bahwa Al-Quran terkandung ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Tuhan yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kata qalb atau kolbu dalam Al-Quran selalu merujuk pada hal yang berkaitan dengan emosi dan akal pada manusia. Melalui hati atau jiwa tersebut, manusia diperintahkan untuk memahami dan belajar dari diri sendiri atau self-orientation. Selain potensi akal dan hati dalam pengembangan iptek, manusia juga dianugerahi potensi jasadiah, yakni fisik oleh Allah, yang merupakan kemampuan tubuh manusia yang telah diciptakan Allah dengan sempurna, baik rupa, kekuatan, dan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, yakni yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Menurut Al-Ghazali, panca indera potensi jasa dia merupakan sarana penangkap pertama yang muncul dari dalam diri manusia, disusul dengan daya hayal yang menyusun beragam bentuk susunan dari partikular-partikular yang ditangkap indera, kemudian tamis atau daya pembeda yang menangkap sesuatu dari dalam empirik sensual di usia 7 tahun, disusul oleh akal yang menangkap hukum-hukum akan tidak terdapat fase sebelumnya. Panca indera diasumsikan sebagai tentara kolbu yang disebar ke dunia fase sensual dan beroperasi di wilayahnya masing-masing, dan laporan berguna bagi akal. Baik, untuk poin terakhir yaitu rambu-rambu perkembangan ipteks akan dijelaskan oleh Alvina Rizkiani dan Anugrah Tita Daraharian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rambu-rambu perkembangan ipteks. Perkembangan ipteks di satu sisi membawa berkah dan manfaat yang luar biasa bagi kesejahteraan hidup manusia apabila ipteks dibarengi dengan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa prinsip keimanan dan ketakwaan, ipteks dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merusak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Dan sesungguhnya telah kamu muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Islam membekali manusia dengan rambu-rambu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar berada pada arah dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambu-rambu tersebut dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, akidah Islam sebagai dasar ipteks. Menjadikan akidah Islam menjadikan syariah Islam sebagai standar untuk menggunakan ipteks. Ketentuan halal sampai haram, hukum syariah Islam, apapun bentukannya harus digunakan sebagai titik acuan ketika menggunakan ipteks. Ipteks yang dapat digunakan adalah yang sudah dihalalkan oleh syariat Islam. Yang kedua, pengembangan ipteks semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Dalam pengembangan ipteks, umat Islam harus memiliki dasar dan alasan mereka melakukannya adalah untuk mencapai kemakmuran, dan kemakmuran di dunia sebagai jembatan untuk mencari keridhaan Allah sehingga terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah muatan etika dalam pengembangan ipteks. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengandung muatan etika yang selalu mengiringi hasil teknologi saat diimplementasikan. Teknologi memang hebat, tapi jika diniatkan untuk membuat kerusakan sesama manusia, menghancurkan lingkungan sangat dilarang di dalam Islam. Jadi teknologi bukan sesuatu yang bebas nilai. Oleh karena itu, penyalahgunaan teknologi juga merupakan perbuatan zalim yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Irza. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Oleh karena itu, rambu-rambu perkembangan iptek dalam Islam adalah menjadikan paradigma Islam sebagai visi utama dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar penerapan dan penggunaan konsep ipteks. Perkembangan ipteks itu harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga pengembangan iptek merupakan hasil dari keterampilan manusia dengan dilandasi Al-Quran dan hadis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.